Pertempuran tidak selalu dimulai di daratan. Terkadang, semuanya berawal dari lautan. Di tengah deburan ombak, sebuah kendaraan lapis baja perlahan muncul dari permukaan air. Bukan kapal pendarat, bukan pula tank tempur utama. Kendaraan ini dirancang untuk bertempur di dua dunia sekaligus, laut dan darat. Inilah BMP-3F. Kendaraan tempur infanteri amfibi buatan Rusia yang menjadi salah satu rampur paling mematikan yang pernah dimiliki Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Mampu berenang, mendarat langsung dari kapal perang, dan membawa persenjataan yang setara dengan tank ringan, BMP-3F menjadi simbol kekuatan baru Indonesia dalam operasi amfibi modern. Bagaimana kendaraan ini dikembangkan? Mengapa Indonesia memilih BMP-3F? Dan apa yang membuatnya begitu ditakuti di medan tempur? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Kisah BMP-3F berawal pada akhir era Perang Dingin. Uni Soviet membutuhkan kendaraan tempur generasi baru yang mampu menggantikan BMP-2 yang telah digunakan secara luas sejak akhir 1970-an. Targetnya bukan sekadar membuat kendaraan pengangkut pasukan. Mereka menginginkan kendaraan yang mampu membawa infanteri sekaligus memiliki daya tembak setara tank ringan. Hasilnya adalah BMP-3 yang mulai memasuki dinas militer Soviet pada akhir tahun 1980-an. Keberhasilannya kemudian melahirkan varian khusus untuk pasukan marinir Rusia. Varian tersebut diberi nama BMP-3F, di mana huruf F berasal dari kata fleet atau armada laut. Versi ini dikembangkan khusus untuk operasi pendaratan amfibi dan peperangan di wilayah pesisir. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pengadaan BMP-3F untuk memperkuat Korps Marinir. Awalnya, anggaran sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat direncanakan untuk membeli 20 unit. Namun akibat kenaikan harga produksi, jumlah kendaraan yang berhasil dibeli pada tahap pertama berkurang menjadi 17 unit. Pada 27 November 2010, seluruh kendaraan tersebut akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengiriman ini menjadi tonggak penting modernisasi Korps Marinir Indonesia. Beberapa tahun berikutnya, Indonesia kembali memesan BMP-3F dalam beberapa tahap sehingga jumlah armadanya terus bertambah. Kini Korps Marinir mengoperasikan lebih dari 50 unit BMP-3F, menjadikannya salah satu operator terbesar di dunia di luar Rusia. Yang membedakan BMP-3F dengan BMP-3 standar adalah kemampuan amfibi yang jauh lebih baik. Kendaraan ini dirancang agar mampu beroperasi lebih lama di laut sebelum mencapai pantai. BMP-3F mampu menghadapi gelombang hingga Sea State 2, sesuatu yang sulit dilakukan oleh sebagian besar kendaraan tempur amfibi lainnya. Dengan tambahan snorkel dan sistem pelindung mesin terhadap air laut, kendaraan ini dapat tetap beroperasi di laut hingga 7 jam. Setelah keluar dari kapal pendarat, BMP-3F dapat langsung menuju pantai, membawa pasukan, kemudian melanjutkan pertempuran tanpa perlu persiapan tambahan.
Kemampuan inilah yang membuatnya sangat cocok digunakan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satu keunggulan terbesar BMP-3F adalah sistem persenjataannya. Tidak banyak kendaraan tempur infanteri di dunia yang memiliki kombinasi senjata sekuat BMP-3F. Seluruh persenjataan utama ditempatkan dalam satu kubah tempur atau single turret, sehingga awak kendaraan dapat dengan cepat memilih jenis senjata sesuai sasaran. Senjata utama BMP-3F adalah meriam sekaligus peluncur rudal kaliber 100 mm tipe 2A70. Meriam ini mampu menembakkan peluru berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan bunker, bangunan, kendaraan lapis baja ringan, maupun konsentrasi pasukan musuh. Yang lebih menarik lagi, laras meriam tersebut juga berfungsi sebagai peluncur rudal anti-tank berpemandu laser. Rudal tersebut mampu menghancurkan tank musuh dari jarak lebih dari 4 km. Di samping meriam utama terdapat kanon otomatis kaliber 30 mm tipe 2A72. Senjata ini memiliki laju tembak tinggi dan sangat efektif menghadapi kendaraan lapis baja ringan, infanteri, hingga helikopter yang terbang rendah. Sebagai pelengkap, BMP-3F juga membawa 3 senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm. Satu dipasang sejajar dengan meriam utama, sedangkan 2 lainnya berada di bagian depan kendaraan. Kombinasi ketiga senjata tersebut memungkinkan BMP-3F menghadapi hampir seluruh jenis sasaran di medan tempur, baik target di darat, laut, maupun udara. Вижу цель. Желаю своему противнику, готов работать. Di balik kemampuan tempurnya, BMP-3F dibangun di atas platform kendaraan tempur infanteri amfibi yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi medan. Kendaraan ini diproduksi oleh Kurganmaz-Zavod di Rusia dengan bobot tempur sekitar 18,7 ton. Dimensinya relatif ringkas untuk ukuran kendaraan tempur modern, memiliki panjang 7,14 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,4 meter. Sehingga tetap mudah diangkut menggunakan kapal pendarat maupun pesawat angkut militer. BMP-3F diawaki oleh 3 personel, terdiri dari pengemudi, komandan, dan penembak, serta mampu membawa 7 prajurit marinir lengkap dengan perlengkapan tempurnya. Untuk menggerakkan kendaraan ini, BMP-3F menggunakan mesin diesel UTD-29M berkekuatan 500 tenaga kuda yang dipadukan dengan sistem suspensi torsion bar, memberikan mobilitas tinggi di berbagai jenis medan. Tenaga tersebut memungkinkan kendaraan melaju hingga 70 km per jam di jalan raya, sekitar 45 km per jam di medan berat, serta 10 km per jam saat berenang di air menggunakan 2 waterjet di bagian belakang. Dalam 1 kali pengisian bahan bakar,
BMP-3F memiliki jarak tempuh operasional sekitar 600 km, menjadikannya sangat ideal untuk operasi amfibi maupun patroli jarak jauh. BMP-3F menggunakan lapisan baja aluminium yang diperkuat pada bagian-bagian penting. Perlindungan tersebut cukup untuk menahan tembakan senapan mesin berat dari arah depan serta serpihan artileri. Untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, kendaraan ini juga dilengkapi pelontar granat asap. Dalam hitungan detik, BMP-3F dapat menciptakan tirai asap guna mengaburkan pandangan musuh sebelum berpindah posisi. Di Indonesia, BMP-3F menjadi tulang punggung Satuan Kendaraan Tempur Korps Marinir. Rampur ini rutin digunakan dalam berbagai latihan pendaratan amfibi bersama kapal perang TNI AL, helikopter, dan Satuan Infanteri Marinir. Kemampuannya bergerak langsung dari kapal menuju pantai tanpa bantuan kendaraan lain membuat proses pendaratan menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan kendaraan yang mampu bergerak bebas antara laut dan daratan. BMP-3F menjawab kebutuhan tersebut dengan sangat baik. Hingga saat ini, varian BMP-3F merupakan salah satu kendaraan tempur amfibi paling langka di dunia. Selain digunakan oleh Rusia sebagai kendaraan tempur pasukan marinirnya, Indonesia menjadi operator ekspor terbesar sekaligus pengguna utama varian ini. Sementara itu, Korea Selatan pernah mengoperasikan sejumlah BMP-3 yang diperoleh dari Rusia sebagai pembayaran utang pada era 1990-an, meskipun sebagian besar kendaraan tersebut merupakan varian BMP-3 standar. Berbeda dengan BMP-3F, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Siprus, Azerbaijan, Venezuela, dan Irak menggunakan varian BMP-3 atau BMP-3M untuk kebutuhan angkatan darat mereka, bukan versi amfibi khusus yang dirancang untuk operasi pendaratan marinir. Dengan kombinasi mobilitas amfibi, daya tembak yang luar biasa, dan kemampuan mengangkut pasukan langsung ke garis depan, BMP-3F telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kendaraan tempur infanteri amfibi paling tangguh di dunia. Bagi Korps Marinir Indonesia, kendaraan ini bukan sekadar alutsista, melainkan simbol kesiapan untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah Nusantara, dari garis pantai hingga pulau-pulau terluar. Demikianlah episode keempat Dunia Alutsista Channel. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai salah satu kendaraan tempur amfibi terbaik yang dimiliki Indonesia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar alutsista, teknologi militer, serta sejarah persenjataan dari berbagai negara. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.